Hai guys, di depan gue sekarang ada laptop terbaru dari Acer dan juga Special Edition Acer Aspire Vero NetGeo Edition. Jadi laptop ini tuh buat orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, karena mulai dari kemasannya sampai sasis, tombol, pokoknya semua yang ada dalam sepaket dengan laptop ini tuh terbuat dari material yang ramah lingkungan, material yang didaur ulang. Tapi gimana soal performanya? Mendingan buat tahu lebih lanjutnya, tonton terus video ini. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel Yuzon Tech, Yuzon Indonesia, kasih like, jangan lupa nyalain notifikasinya, dan juga share sama tambah komen. Jadi beberapa tahun ke belakang ini tuh vendor-vendor teknologi udah mulai bikin kampanye ramah lingkungan, go green. Kayak Apple misalnya ngilangin adapter charger dalam paket pembelian. Jadi satu charger tuh bisa dipakai oleh berbagai device gitu. Terus juga ya brand-brand smartphone lainnya pun udah ngikutin. Terus adanya port USB Type-C yang ngedukung pengisian daya. Jadi adapter fast charging, terus kabel USB Type-C yang biasa kita pakai di smartphone juga bisa ngisi, bisa ngecas laptop juga, laptop terbaru sekarang. Terus sekarang nih kayak Acer, brand laptop ngerilis laptop yang ramah lingkungan banget, apalagi berpadu dengan channel TV kabel yang biasa kita tonton gitu, National Geographic, yang biasanya ya konten-kontennya berkaitan dengan alam gitu ya, dengan ekosistem di bumi. Terus juga akhir-akhir ini juga konten-kontennya berkaitan tentang isu-isu pemanasan global, efek rumah kaca, dan lain sebagainya. Nah, Acer dengan NetGeo tuh ngerilis laptop terbaru di Indonesia yang ya sebenarnya ini Aspire Vero-nya sama sih speknya dengan versi standar, tapi ya dengan emblem NetGeo Edition ini, selain desainnya yang bagus, desain yang beda, mulai dari kemasan, mulai dari pokoknya semuanya itu terbuat dari bahan yang daur ulang. Misalnya nih kemasannya 100% terbuat dari bahan daur ulang, jadi ramah lingkungan udah pasti. Terus juga sasis dari laptop ini tuh 30%-nya terbuat dari plastik post-consumer, alias plastik sampah, quote-unquote, ya bekas, misalnya bekas mungkin ya, sampah rumah tangga kayak plastik-plastik, terus dia dijadikan sebuah sasis dari laptop ini. Dan bagian tombol di keyboardnya pun 50%-nya pakai bahan post-consumer juga, plastik juga. Dan secara desain laptop ini tuh sebenarnya form factor-nya tuh gede sih, dan nggak mobile aja gitu. Gue selama pakai laptop ini buat kerja mobile, nggak di kantor, misalnya kayak di cafe, terus di warung kopi gitu ya. Laptop ini tuh gede, bikin berat tas gue sebenarnya. Cuman yang bikin jadi pembeda adalah desainnya. Desain laptop ini tuh beda daripada yang lainnya. Bahkan temen gue sempet nanya ke gue, Sal, ini laptop apaan sih gitu ya? Keren dibandingin sama laptop dia yang rata-rata laptop terbaru sekarang kan desainnya tuh sleek, mulus gitu ya, warnanya ya gitu aja gitu, teksturnya halus. Dan laptop ini tuh kayak berasa terbuat dari plastik daur ulangnya. Teksturnya tuh lumayan kasar, apalagi di bagian belakangnya. Dan ada emblem National Geographic pastinya, persegi panjang atau bingkai berbentuk berwarna kuning, terus ada tulisan National Geographic-nya. Tapi yang unik ada kayak corak-corak warna kuning, warna abu, warna biru yang seperti apa ya? Seperti menggambarkan kalau ini tuh dibuat dari plastik daur ulang. Apalagi di bagian sudut bawah kanan keyboardnya itu ada tulisan post consumer recycle. Jadi ya semakin menegaskan kalau laptop ini tuh benar-benar dibikin dari sampah gitu. Nah, untuk spesifikasinya, sebenarnya laptop ini lumayan oke lah, tapi buat kerja. Buat ngegame kayaknya nggak terlalu sih, karena ya
pertama nggak ada kartu grafis discrete-nya, dan kedua ya emang prosesornya sendiri prosesor buat kerjaan mainstream, buat ngetik, buat misalnya editing video paling ya kayak editing video yang nggak berat-berat banget gitu ya. Dan ya laptop ini punya spesifikasi yang standar lah, ibarat kalau anak sekolahan tuh nilainya KKM lah ya. Jadi untuk layarnya nih misalnya 15,6 inci, panelnya tuh TFT LCD, tapi rasanya tuh menurut gue ya pribadi, layarnya tuh kayak layar panel TN. Kenapa? Karena ketika gue kerja di outdoor misalnya, cahaya matahari yang nyorot ke layar tuh bikin warna yang tampil di layar kayak burem gitu, kayak kalah gitu cahayanya, padahal udah dimaksimalin brightness-nya, dan itu bikin gak nyaman. Apalagi gue yang seneng nonton film, streaming di laptop ini kayak kurang nyaman aja kalau kondisinya tuh terang, karena warna dari layar laptop ini kurang keluar. Resolusinya sendiri Full HD, lumayan lah ya untuk resolusinya. Dan aspek rasionya standar 16:9, jadi melebar. Nggak kayak laptop ringkas yang mungkin 3:2 gitu ya. Ini 16:9, jadi ukurannya gede. Dan untuk prosesornya sendiri dia pakai Intel Core i5 Gen 11. Terus punya RAM 8GB, jenisnya DDR4, dan memori penyimpanan 512GB SSD Gen 3, NVMe pastinya. Jadi kayaknya udah jarang ya, bahkan udah nggak ada kayaknya laptop yang pakai harddisk, bayang lemotnya gitu. Dan perpaduan RAM 8GB dengan storage SSD 512GB tuh memang OP sih sebenarnya. Karena dari waktu booting, transfer data, buka aplikasi, itu cepet pakai laptop ini. Jadi ya memang sat aja performanya. Untuk kerja tapi ya. Dan yang dari berdasarkan apa ya, benchmark yang gue lakukan, entah itu di PC Mark, 3D Mark gitu ya, hasilnya emang standar sih, tapi secara angka memang standar gitu ya. Standar dalam artian bagus enggak, kurang banget juga enggak. Ya tadi yang seperti gue bilang ya pas KKM aja, enggak mengecewakan tapi enggak terlalu wah juga. Dan secara performa keseharian juga ya ini laptop asik-asik aja sih. Buat main game yang biasa misalnya nih ya, misalnya kayak game yang tersedia di Microsoft Store, ya laptop ini sanggup-sanggup aja. Tapi ya seenggaknya gua saranin sih kalian pakai aja buat kerja lah laptop ini ya, buat nyari duit gitu ya, bukan buat main game. Kalau buat main game ya bisa pakai smartphone atau punya budget lebih beli laptop gaming. Yang patut diapresiasi dari laptop ini adalah baterainya. Baterainya yang awet gara-gara ada fitur namanya Acer VeroSense yang secara pintar bisa mengatur performa dari laptop. Kalau misalnya perlu sumber daya yang lebih kencang gitu ya, untuk pemakaian yang lebih, untuk aktivitas yang lebih berat, prosesor bakal di-set untuk memberikan power yang tinggi. Sebenarnya sih aplikasi ini tuh mirip-mirip kayak beberapa laptop yang pernah gua review ya, kayak Asus lah contoh, kayak ada pengaturan buat mengatur performa dari laptop kita. Tapi kita juga bisa membiarkan laptop ini untuk mengatur performanya sendiri, tergantung kebutuhan kita. Ketika kita cuma pakai ngetik doang tanpa multitasking yang sering, ya power dari prosesornya bakal sedikit diturunkan agar pemakaian baterainya tuh lebih efisien juga. Nah, fitur ini bisa bikin masa pakai baterai, kalau menurut pengujian gua langsung ya, kurang lebih 6-7 jam. Itu buat ngetik sambil dengerin musik aja sih. Karena ya ngapain lagi gitu ya. Gua ngegame juga jarang sih untuk laptop ini. Jadi full buat ngantor aja, buat kerja, kurang lebih 6-7 jam. Jadi ya ketika udah mau habis, ngecas, tinggalin, jadi baterainya bisa buat besok lagi. Itu sih salah satu keunggulan dari Acer Aspire Vero. Jadi bukan cuma pakai bahan yang ramah lingkungan aja, tapi juga baterainya tuh lumayan awet juga. Dan ada fitur-fitur terkini yang biasa ada di laptop terbaru. Salah satunya adalah AI Noise Reduction. Jadi fitur ini tuh bisa menyeleksi suara bising dari sisi pengguna maupun lawan bicaranya. Jadi ketika kita zoom ataupun video conference gitu ya, suara kita di pendengar bakal kedengar fokus, kedengar jernih, jelas gitu. Dan begitupun suara
pengguna lain ke kita, suaranya juga terdengar bakal lebih jelas lagi. Dan fitur-fitur ini bisa diatur lewat aplikasi bawaan yang disediakan oleh Acer Aspire Vero. Untuk harganya nih ya, harganya sendiri ini lumayan murah sih untuk sebuah laptop edisi spesial National Geographic. Desainnya pun spesial, kalau menurut gua cuman 11 jutaan aja. 11 jutaan, tapi ya seenggaknya menjadi pengingat buat kita gitu ya, untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Karena sehari-hari ketika gue pakai laptop ini, gue tuh kayak ini laptop tuh bener-bener apa ya, bener-bener device yang bikin kita sadar gitu terhadap lingkungan kita, lingkungan sekitar kita ya, mulai dari dini lah, kayak nggak buang sampah sembarangan gitu ya, kayak nggak pakai beban listrik yang berlebihan gitu, dan lain sebagainya lah, aktivitas-aktivitas untuk menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan secara performa, Acer Aspire Vero National Geographic Edition ini juga pas banget buat kalian, bukan cuma buat pegawai kantoran aja, mahasiswa, pelajar ya, buat buat produktivitas lah. Laptop ini ngedukung banget, apalagi harganya yang menurut gue sih bersahabat banget ya. 11 jutaan udah dapat laptop berukuran besar dengan prosesor yang lumayan mantep juga. Itu aja sih ulasan review dari Acer Aspire Vero Net Geo Edition. Untuk laptop ini sendiri kalian bisa dapetin secara online di Acer eStore maupun Acer Official Store di di beberapa e-commerce kayak Blibli gitu ya. Dan bisa juga didapetin secara offline. Jadi ya tinggal hunting aja lah, tinggal searching. Sekarang udah canggih gitu ya metodenya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan ketika gua ngejelasin. Mohon maaf sekali lagi. Like videonya, kasih share untuk ke media sosial lainnya lah ya. Kasih komen juga. Subscribe Yuzontech jangan lupa, dan nyalain loncengnya biar tahu informasi terupdate dari teknologi saat ini. Bye!